Bab 606, Kecurigaan Bari. Julian mengatur pernapasannya selama beberapa menit sebelum menstabilkan cederanya. Dia melirik mayat Dede di tanah. Dia tahu jika Dede tidak kembali untuk waktu yang lama, Bari pasti akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Sarah, gali lubang yang dalam. Sarah mengambil pedang besi dan mulai membalik salju di tanah. Dia juga seorang pejuang dan memiliki ki yang sangat kuat. Segera, sebuah lubang sedalam lebih dari 10 meter muncul. Julian melambai dengan santai. Energi sejati yang tersisa berubah menjadi kekuatan yang kuat, menggulung tubuh Dede, dan tubuh itu langsung memasuki lubang. Sarah, sebaliknya, mulai menumpuk es dan salju di sekitarnya ke dalam lubang. Ada salju lebat di langit. Noda darah di tanah dengan cepat terendam. Julian, sebaliknya, meninggalkan tempat ini dan pergi ke sisi lain jurang untuk melanjutkan penyembuhan. Bari pergi ke Sekte Tianshan. Di depan gerbang Sekte Tianshan, banyak murid menyambut para pejuang dari seluruh negeri. Sebagai penyelenggara konferensi ini, Sekte Tianshan tidak akan menolak siapapun. Selama seseorang datang, mereka akan menyambut mereka dan mengatur akomodasi. Namun, ada terlalu banyak prajurit yang datang ke Sekte Tianshan. Sekte Tianshan tidak bisa lagi tinggal di sana. Sekte Tianshan mulai membangun rumah kayu sebagai tempat tinggal sementara selama beberapa hari terakhir. Bari dan yang lainnya juga diatur di sebuah rumah kayu. Dia menunggu beberapa jam, tapi Dede belum kembali. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Kenapa kamu belum kembali?" Dia sedikit khawatir dan berencana untuk melihatnya secara langsung. Pada saat ini, Sekte Tianshan berada di aula kosong. Ada banyak mayat yang ditempatkan di sini. Orang-orang ini semua dibunuh oleh Julian sebelumnya. Mencicit. Pintu aula utama dibuka, dan seorang wanita cantik masuk. Ini Evelyn. Evelyn selalu merasa ada yang aneh. Dia sudah mengenal Julian sejak lama, dan dia secara kasar memahami karakter Julian. Bahkan jika dia gelap, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi sekarang dia membunuh begitu banyak orang. Dia datang ke sini hanya untuk melihat orang-orang yang dibunuh oleh Julian. Dia memimpin dengan mendatangi tubuh Roger dan mengangkat kain putih di tubuhnya. Melihat Roger terbaring di atas matras di tanah. Wajah Roger pucat dan dia kehilangan nafas. Evelyn meraih tangan Roger. Sangat dingin. Pada denyut nadinya. Dia sudah lama berhenti bernapas. Dia menatap Roger. Agak sulit dipercaya. Dia bergumam pelan. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Namun, tubuh Roger berada tepat di depannya. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi faktanya ada di hadapannya. Apa yang dilihatnya memang benar. Mayat di depanku juga tidak palsu. Dia berbalik untuk memeriksa yang lain. Namun hasilnya semua sama saja. Mereka semua tidak memiliki nafas kehidupan, tidak ada detak jantung, dan bahkan sudah lama mati. Aneh. Evelyn berdiri, memandangi mayat di tanah, menyentuh dagunya dengan jari-jarinya yang panjang, dan tampak berpikir. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, mengganggu pikiran Evelyn. Evelyn mendengar suara itu dan menoleh. Seorang wanita datang membawa pedang. Ini adalah Caitlin, tuan muda dari Sekte Tianshan, dan Putri Cakra, kepala Sekte Tianshan. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Caitlin berjalan mendekat dan menatap Evelyn dengan waspada. Evelyn meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kenapa, kami tidak bisa datang dan menemuimu? Orang mati adalah yang paling penting, kamu seperti ini." "Oke, saya mengerti, saya akan pergi sekarang." Evelyn tidak repot-repot lagi berurusan dengan Caitlin, berbalik dan pergi. Caitlin melihat sekilas ke banyak mayat di tanah, lalu berbalik dan pergi. Di dalam jurang, Julian telah menyembuhkan lukanya. Namun, dia terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Namun, setelah beberapa jam mengatur nafasnya, lukanya telah stabil. Sekarang, selama dia tidak mengganggu kinya, nyawanya tidak dalam bahaya. Selama periode ini, Sarah mengawasinya. Sarah tahu bahwa Julian terluka parah, jadi dia merasa bersalah dan tidak banyak bicara. "Saudara Fisher." Sebuah suara datang. Julian membuka matanya. Hanya seorang lelaki tua yang muncul di hadapannya. "Mengapa kamu di sini?" Julian memandang ke arah Bari yang muncul di depannya dan berkata dengan tenang. Bari berkata sambil tersenyum, "Saya tidak takut kamu dalam bahaya, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya." Dia melihat sekeliling. Tapi Dede tidak ditemukan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Ngomong-ngomong, aku meminta Dede turun untuk mencarimu sebelumnya, tapi beberapa jam telah berlalu dan dia tidak kembali. Pernahkah kamu melihat dia?" "Turun dan temukan saya." Julian tertegun dan bertanya, "Apakah ada?" "Kenapa, tidak?" Bari sedikit terkejut. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah sembuh di sini dan belum pernah melihat Dede."
Barry tampak serius, menatap Julian, dan bertanya, kamu benar-benar tidak melihatnya? Ya. Julian mengangguk. Dia berdiri sambil memegang pedang penyiksaan yang tertancap di tanah. Begitu dia bangun, luka di tubuhnya terpengaruh, dan bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sarah berjalan tepat waktu, mendukung Julian, dengan permintaan maaf di wajahnya, suamiku, maafkan aku, ini semua salahku, aku seharusnya tidak menggunakan pedang untuk melawanmu. Julian sedikit menyerah. Ketika Barry melihat penampilan Julian, dia bahkan sulit berjalan. Apalagi pakaian di punggungnya juga sudah compang camping, dan samar-samar dia bisa melihat noda darah di punggungnya, yang pasti terkena saat dia melompat dari tebing. Aneh, kemana perginya Dede? Keraguan muncul di benaknya. Dia tidak terlalu memikirkannya, berjalan mendekat dan berkata, ayo naik dulu. Kita akan membicarakannya setelah kita sampai di Sekte Tianshan. Saat dia mengatakan itu, dia memegang Julian dengan satu tangan dan Sarah dengan tangan lainnya. Saat tebing terus menanjak, dia dengan cepat mencapai puncak, dan akhirnya membawa Julian dan Sarah ke Sekte Tianshan. Begitu dia tiba di Sekte Tianshan, Julian dikenali, dan segera banyak murid Sekte Tianshan menghunus pedang mereka. Julian, kamu pencuri jahat, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam pemimpinnya. Julian muncul. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Suara itu menyebar dan menyebar ke seluruh Sekte Tianshan. Tak lama kemudian, banyak orang muncul. Ratusan orang muncul di luar gerbang Sekte Tianshan, menghalangi jalan Julian. Barry melirik semua orang dan berkata dengan tenang, mengapa? Konferensi Tianshan belum dimulai, apakah kita akan mengambil tindakan sekarang? Jika demikian, saya akan menemani Anda sampai akhir. Benson berdiri dan berteriak, semuanya, saya tahu bagaimana perasaan kalian. Kalian semua ingin membunuh Julian untuk membalas dendam, tetapi dalam 2 hari konferensi Tianshan akan diadakan. Kami tidak terburu-buru. Kami akan menunggu konferensi Tianshan di atas ring, bunuh Julian secara terbuka dan balas dendam pada para pemimpin. Orang tua lain yang memiliki prestise di dunia seni bela diri kuno berdiri dan berkata, ya, semuanya, jangan panik selama 2 hari ke depan. Julian, kamu tidak boleh mati. Julian, ketika konferensi Tianshan dimulai, Anda akan menjadi orang pertama yang diadili. Semua orang berbicara dengan sengit. Sebaliknya, Barry mengajak Julian untuk bergabung dengan Sekte Tianshan, pergi ke kediamannya, dan mengatur agar Sasa dan Sisi menjaga Julian. Dia meninggalkan ruangan, mencari 12 tanda zodiak, dan memerintahkan Dede hilang. Pergi dan lihat ke bawah tebing. Cari dengan hati-hati dan jangan lewatkan satu sudut pun. Bab 607, Penyembuhan. Di rumah bambu yang dibangun oleh Sekte Tianshan. Tidak ada perabotan di dalam kamar, hanya tempat tidur kayu dengan spray tipis. Julian melepas bajunya dan berbaring di tempat tidur. Sarah dengan hati-hati membersihkan luka di punggungnya bersamanya. Luka di punggungnya disebabkan oleh batu yang dihantamkannya ke dinding batu saat menyelamatkan Sarah. Tabrakan itu berdarah, otot-otot aus, dan tulang terlihat di beberapa tempat. Untungnya, Julian adalah seorang pejuang dan pembangkit tenaga listrik 7 tingkat yang dapat mengontrol aliran darah di tubuhnya. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, saat Sarah membersihkan lukanya, dia menyeringai kesakitan. Segera, Barry berbalik. Dia melihat luka di punggung Julian dan bertanya dengan tenang, Saudara Fisher, kamu baik-baik saja? Julian memamerkan giginya dan berkata, saya belum bisa mati. Saat ini, Sasa dan Sisi membawakan air panas dan menyerahkan handuk panas. Sarah mengambilnya dan mulai membersihkannya dengan serius. Barry mengeluarkan botol putih kecil dan berkata, saya punya bubuk obat di sini, yang sangat efektif dalam menyembuhkan trauma. Sarah mengambilnya. Taburkan dengan hati-hati pada luka di punggung Julian, lalu balut. Kemudian dia mendukung Julian, mengenakan pakaiannya, dan duduk. Biarkan aku merasakan denyut nadimu. Julian mengulurkan tangannya. Barry meletakkan jarinya di denyut nadi Julian, dan setelah beberapa saat, mengingatkannya, Saudara Fisher, lukamu agak serius. Selanjutnya kamu tidak boleh menggunakan energi sejatimu dengan gegabah, jika tidak maka akan sulit bahkan bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Julian memiliki ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, hei, saya tidak menyangka bahwa Sarah akan dihasut oleh orang lain untuk membunuh saya. Saya pergi menyelamatkannya ketika dia terluka. Untuk bertahan hidup, saya terus menggunakan hakikat energi saya untuk menurunkan kekuatan tersebut menyebabkan luka dalam yang serius. Sembuhkan dengan ketenangan pikiran. Barry tidak berkata apa-apa. Dia berkata kepada Sasa dan Sisi, jaga Saudara Fisher dengan baik. Setelah memberikan instruksi, dia berbalik dan pergi. Sarah melirik saudara kembar Sasa dan Sisi, dan berkata dengan ringan, kamu boleh keluar, aku akan menjaga mereka. Keduanya saling memandang, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah orang-orang pergi, Julian menghela nafas lega.
Sarah bertanya, suamiku, apakah Barry tidak ragu? Pasti ada. Julian berkata dengan lembut, Dede sudah lama keluar dan belum kembali. Bagaimana mungkin dia tidak curiga dan memeriksa denyut nadiku? Dia mungkin ingin melihat kondisi lukaku. Jika tebakanku benar, sekarang dia telah mengirim orang untuk mencarinya di dasar tebing. Sarah bertanya dengan ekspresi khawatir, lalu, apa yang harus kita lakukan? Julian berhenti sebentar dan berkata, jangan khawatir, di luar sedang turun salju lebat, dan banyak jejak yang tertutup salju. Dia mungkin tidak dapat menemukan apapun. Mendengar ini, Sarah merasa lega. Julian berkata lagi, konferensi Tianshan akan diadakan dalam beberapa hari. Saya harus pulih dari cedera saya dan mendapatkan kembali kekuatan saya sesegera mungkin. Julian tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di konferensi Tianshan sekarang. Satu-satunya hal yang pasti adalah untuk bersaing memperebutkan pemimpin aliansi. Orang-orang kuat dari semua pihak pasti akan mengambil tindakan besar mendapatkan kembali kekuatannya untuk menjadi kekuatan penuh. Namun, dia harus berpura-pura terluka di depan Barry. Hanya dengan cara inilah Barry dapat menerima pukulan fatal pada saat kritis. Bunuh sepenuhnya pemimpin kedua Sekte Gu. Sekarang dia pada dasarnya tahu apa yang ingin dilakukan Barry. Dia ingin membunuh Kelvin setelah pemimpin besar Kelvin menang. Dan dia bisa memetik manfaatnya. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Hingga saat ini, belum ada seorang pun dari Raja yang muncul. Dalam konferensi penting seperti itu, Raja tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Sebuah kawat besi kecil terlepas dari lengan Julian. Dia memegang salah satu ujung kawat. Kawat itu langsung hancur dan berubah menjadi jarum. Dia memerintahkan, masih ada beberapa hari. Dengan menggunakan 81 jarum, saya dapat pulih sepenuhnya dari luka dalam saya. Sarah, sekarang Anda dapat membantu saya dengan akupuntur. Jika Julian ingin mendapatkan kembali kekuatannya, dia hanya bisa mengandalkan 81 tembakan. Sarah mengangguk. Dia menerima 81 jarum. Di bawah bimbingan Julian, dia mulai memberikan akupuntur kepada Julian. Sarah berada di alam ketiga, dan dia telah bekerja keras untuk berlatih seni bela diri selama periode ini. Dia sekarang telah memasuki tahap tengah alam ketiga. Energi sejatinya sangat kuat dan dia dapat mengeluarkan banyak jarum sekaligus. Setelah beberapa kali disuntik, energinya hampir habis. Di bawah instruksi Julian, dia mulai mencabut jarumnya. Sayang, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Wajah Sarah pucat, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia merasa sedikit lemah, tetapi dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya, tetapi melihat di Julian tanpa daya. Julian berkata dengan lembut, ini jauh lebih baik, tetapi sekarang Anda telah menghabiskan energi Anda yang sebenarnya, dan Anda tidak akan dapat memulihkannya dalam 1 atau 2 hari. Saya harus mencari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk membantu saya dengan akupuntur, jadi bahwa saya bisa berada di sana sebelum konferensi Tianshan dimulai. Pulih dari cedera dan mendapatkan kembali kekuatan. Tapi, siapa yang kamu cari? Sarah tampak khawatir. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa mempercayainya. Cari kakek, kata Julian. Dia tahu bahwa kakek pasti datang ke Sekte Tianshan. Selama Dimitri ditemukan, dengan kekuatannya, akan mudah untuk menyembuhkannya sekaligus. Baiklah, aku akan keluar dan melihat-lihat untuk melihat apakah aku bisa bertemu kakek. Setelah dia datang ke Sekte Tianshan, dia hanya melihat Evelyn, tetapi tidak melihat orang lain, dan dia belum pernah melihat Dimitri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun tenaganya habis dan seluruh tubuhnya lemas begitu dia berbalik dan pergi, dia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Julian mengingatkannya tepat waktu, saya tidak peduli dengan momen ini. Anda harus istirahat sebentar dan memulihkan energi sebelum keluar. Saat itulah Sarah duduk. Dia duduk di sebelah Julian, memegang tangannya, dan berkata dengan wajah pucat meminta maaf, suamiku, maafkan aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Julian tersenyum. Segera, dia menghela nafas, saya berharap setelah konferensi Tianshan ini, Sekte Gu dapat dihilangkan sepenuhnya dan semuanya dapat diselesaikan. Julian tahu bahwa ini tidak mungkin. Dia memandang Sarah dan berkata dengan serius, Sarah, saya punya firasat buruk bahwa pasti akan ada kecelakaan di konferensi Tianshan. Anda tinggal selama 2 hari lagi dan berangkat pada malam konferensi Tianshan. Tinggalkan dari sini dan pergi kembali ke sungai. Suamiku, aku. Julian menyela Sarah dan berkata, saya tahu kamu ingin membantu saya, tetapi kamu benar-benar tidak dapat membantu saya di sini. Hanya ketika kamu pergi barulah saya dapat melepaskannya. Jangan khawatir, kakek melindungi saya secara diam-diam. Kakek sangat kuat, saya akan baik-baik saja. Sarah berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi pada Julian. Dia berencana untuk tinggal selama 2 hari lagi, kemudian meninggalkan Tianshan dan kembali ke Jiangzhou, di mana dia akan menunggu Julian kembali. Dong dong dong. Saat ini,
Ada ketukan di pintu. Sarah beristirahat sejenak dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bangkit dan membuka pintu. Melihat wanita yang berdiri di depan pintu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bab 608, Kelvin Jenner. Orang yang mengetuk pintu adalah Evelyn. Evelyn tahu bahwa Julian telah menyelamatkan Sarah. Setelah ragu-ragu, dia datang. "Saya mendengar bahwa Julian terluka. Saya datang menemuinya." Evelyn tampak tenang dan tidak merasa bersalah sama sekali. "Aku tidak ingin kamu menemuiku." Sarah sama sekali tidak memandang Evelyn dengan baik. Jika Evelyn tidak memberikan ide acaknya, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Julian. Julian tidak akan terluka, dan tidak akan ada banyak hal yang terjadi sekarang. "Sarah, apakah kamu menyalahkanku?" Evelyn meliriknya. "Kamu juga tahu orang seperti apa Julian sekarang. Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan menjungkir-balikan konferensi Tianshan, dan dia pasti akan membantu Sekte Gu untuk membunuh lebih banyak orang. Bisakah kamu menonton saja Julian jatuh ke jalan iblis? Apa perbedaan antara ini dan Dimitri beberapa dekade yang lalu? Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu jalan yang benar atau jahat, saya akan mendukungnya dan berdiri di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya." "Bang," kata Sarah dan menutup pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Evelyn mengerutkan kening. Mengapa Sarah menjadi orang yang berbeda setelah tidak bertemu dengannya selama setengah hari? Mungkinkah Evelyn memimpikannya sesuatu? Sarah berbalik dan kembali ke kamar. Julian juga mendengar percakapannya dengan Evelyn. Sarah menghampiri dan berkata, "Ini Evelyn." "Ya, aku mendengar suaranya." Julian mengangguk ringan. Sekarang adalah masa kritis. Lebih baik tidak bertemu Evelyn. Setelah konferensi Tianshan selesai, dia bisa bertanya lagi mengapa dia mendorong Sarah untuk membunuhnya. Dong dong dong. "Sarah, buka pintunya." "Julian, bukakan pintu untukku. Tahukah kamu apa yang akan kamu lakukan lagi? Tahukah kamu berapa banyak orang yang kamu bunuh?" Di luar pintu, Evelyn terus mengetuk pintu. Namun, pintunya tidak dibuka. Dia mengetuk sebentar, mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan pergi. Sasa dan Sisi, yang berjaga di depan pintu, saling memandang. Salah satu dari mereka langsung pergi mencari Barry, dan memberitahu Barry bahwa Evelyn datang untuk mencari Julian. Setelah mendengar ini, Barry berkata dengan tenang, "Ya, saya mengerti. Awasi Julian. Sebelum konferensi Tianshan dimulai, tidak peduli siapa yang dia temui atau siapapun yang pergi menemuinya, dia harus datang dan memberitahu saya." "Ya." Di kamar Julian. Julian berbaring untuk beristirahat. Sarah berada di samping, memijat bahunya. Keduanya tinggal di kamar selama beberapa jam dan tidak pernah pergi. Baru pada malam hari Sarah berbalik dan pergi mencari Dimitri. Saat ini, kamar Barry. 12 lambang zodiak yang telah pergi dan kembali telah kembali. "Tuan Barry, kami telah mencari di bawah tebing selama beberapa jam, tetapi kami belum menemukan Tuan Dede atau sesuatu yang tidak biasa." Setelah mendengar laporan tersebut, wajah Barry menjadi serius. Dede telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan sangat setia. Dia tidak akan pernah pergi tanpa menyapa. Dan dia juga melihat Dede turun dari tebing dengan matanya sendiri. Tetapi mengapa orang sebaik itu menghilang begitu saja? Terlebih lagi, Dede bukanlah orang biasa, melainkan orang kuat di puncak 6 alam, dan telah menguasai keterampilan unik Shaolin. Bahkan orang kuat dari alam ketujuh tidak akan mampu membunuhnya secara diam-diam. "Kemana kamu pergi dan apa yang terjadi?" Barry tampak serius. "Mungkinkah ada orang kuat dari alam ke-8 yang mengincarku?" Barry mencurigai Julian. Tapi luka Julian terlalu serius, dan dia bahkan tidak bisa mengaktifkan energi aslinya, jadi tidak mungkin membunuh Dede. "Tuan Barry, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Konferensi Tianshan akan segera hadir. Selama periode ini, kita tidak boleh gegabah." "Ya." "Oke, ayo turun, aku akan mencari pemimpin besarnya." Barry sedikit menyerah. Kedua belas tanda zodiak itu kemudian berbalik dan pergi. Setelah Barry berpikir sejenak, dia berbalik dan pergi. Sekte Tianshan, rumah kayu. Ada banyak perkebunan independen di sini. Rumah-rumah ini dihuni oleh beberapa orang kuat terkenal di dunia seni bela diri kuno. Barry datang ke salah satu istana. Berdiri di depan pintu ada 8 orang yang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajah mereka. Pemimpin kedua. Ketika Barry datang, 8 orang itu berbicara dengan hormat. Barry tidak membalasnya dan langsung berjalan ke halaman. Ada juga banyak orang di halaman. Orang-orang ini berpakaian sama, mengenakan jubah hitam dan topeng hitam. Pemimpin kedua. Sepanjang jalan, orang-orang ini berbicara dengan hormat. Barry berjalan langsung ke sebuah ruangan tepat di depan, membuka pintu dan masuk. Ada banyak orang di ruangan itu. Semua orang ini memakai topeng. "Masuk."
Sebuah suara datang. Orang yang berbicara juga adalah seorang pria berjubah hitam, namun topeng yang dikenakannya berbeda dari yang lain. Ia mengenakan topeng berwarna merah dengan ukiran tengkorak di atasnya. Barry mengangguk. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Dia memandang pria bertopeng merah dan memanggil, "Kepala besar." Pria bertopeng merah melepaskan topeng dari wajahnya. Ia adalah seorang pria parubaya dengan wajah bulat, alis tebal dan mata besar, dengan raut wajah yang tajam. Barry kaget saat melihatnya. Ia sudah puluhan tahun tidak melihat wajah asli Kelvin. Ia tidak menyangka setelah berpuluh-puluh tahun, penampilan Kelvin masih terlihat begitu muda. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Orang lain juga melepas topengnya. Orang ini adalah Dimitri. Orang lain yang berada di ruangan itu masih memakai masker. Barry tidak tahu siapa orang-orang ini. Meskipun dia adalah pemimpin kedua, dia hanya tahu sedikit tentang orang-orang di sekitar Kelvin. "Bos besar, apa rencana kita kali ini?" tanya Barry. Kelvin bersandar di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang melawan saya akan binasa. Saya adalah sisa dari mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Sekte Gu selama 100 tahun yang lalu." Begitu kata-kata ini keluar, sepertinya suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Bahkan Barry merasakan jantungnya berdebar-debar dan tulang punggungnya terasa dingin. Dia mengira Kelvin hanya mencoba merebut pemimpin aliansi dan menyatukan dunia seni bela diri kuno. Di luar dugaan, dia begitu kejam dan ingin menghancurkan mereka semua. "Kepala besar, saya khawatir ini agak sulit," kata Barry dengan ekspresi serius di wajahnya. "Berbagai sekte telah pulih selama 100 tahun, dan banyak orang kuat telah lahir dalam 100 tahun terakhir. Jika tidak ada yang lain, anggap saja keluarga Kotake. Keluarga Kotake ada orang kuat di alam ke-8 yang bertanggung jawab, dan saya yakin pasti ada lebih dari sekadar master alam ke-8 ini di seluruh Daxia. Tidak perlu khawatir." "Benar." Barry teringat sesuatu dan berkata, "Sarah pergi untuk membunuh Julian sebelumnya. Setelah pembunuhan itu gagal, dia melompat dari tebing, dan Julian melompat dari tebing. Saya mengirim Bede untuk mencarinya, tetapi dia tidak bisa menemukannya dan kehilangan jejak." Barry menceritakan apa yang terjadi pada siang hari. "Pemimpin besar, ini adalah puncak alam ke-6. Dia menghilang begitu saja. Saya curiga ada orang kuat yang mengincar kita." Setelah mendengar ini, Dimitri mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kabar Julian?" Barry berkata, "Julian baik-baik saja. Dia hanya menderita luka dalam dan perlu mengatur pernapasannya untuk sementara waktu. Aku akan pergi melihat." Dimitri berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Barry bertanya, "Kepala besar, Dimitri berasal dari keluarga Fisher dari 4 klan kuno. Apakah dia benar-benar dapat diandalkan?" Kelvin berkata dengan tenang, "Kakak kedua, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu kembali dan menunggu dengan sabar." Saat konferensi Tianshan dimulai, seret Julian keluar untuk menarik kebencian. Semua yang mengambil tindakan terhadap Julian akan dimusnahkan keluar. Bab 609, Rencana Balas Dendam. Barry sedikit mengernyit. Dia sangat ingin memenangkan Julian. "Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan Julian untuk menarik kebencian. Namun, karena pemimpin besar memberi perintah, dia tidak bisa berkata apa-apa." Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya mengerti." "Oke, ayo kembali." Kelvin sedikit menyerah. Barry bangkit dan pergi. Setelah Dimitri meninggalkan halaman, dia mengenakan topeng dan pergi mencari Julian. Begitu dia sampai di depan pintu rumah kayu tempat tinggal Julian, dia dihadang oleh Sasa dan Sisi. "Siapa yang kamu cari?" Dimitri melirik mereka berdua. Dia memakai topeng, tapi matanya agak menakutkan, merah darah, seperti sepasang mata iblis. Sekilas, Sasa dan Sisi langsung membeku di tempat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Dimitri membuka pintu dan masuk. Julian sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia mendengar seseorang membuka pintu dan masuk. Dia mengira itu Sarah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu tidak menemukan kakek?" "Ini aku." Mendengar suaranya, Julian langsung bangkit. Lihatlah pria ini masuk ke dalam rumah, memakai topeng. Dimitri melepas topengnya. "Kakek," panggil Julian. Dimitri berhenti sebentar, menatap Julian, dan bertanya, "Saya dengar kamu terluka." "Cederanya kecil, tidak masalah." Julian berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Ini karena Evelyn, biarkan Sarah membunuhku." Dimitri berjalan mendekat, meraih tangan Julian dan menyentuh denyut nadinya. Setelah beberapa detik, dia melepaskannya. Cederanya agak serius. Cedera sebelum konferensi Tianshan jelas bukan hal yang baik. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Energi sejati ini meresap ke dalam tubuh Julian. Pada saat ini, Julian merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan luka dalam di tubuhnya dengan cepat pulih.
Sekitar 10 menit berlalu. Dimitri berhenti. Julian tampak terkejut. Oke, apakah ini baik-baik saja? Dia memandang Dimitri dengan kaget dan bertanya, kakek, seni bela diri apa yang kamu lakukan? Ini baru beberapa saat, bagaimana lukaku bisa disembuhkan? Dimitri tersenyum dan berkata, saya telah membaca kitab suci medis yang Anda dapatkan, dan inilah metode penyembuhan jantung yang tercatat di dalamnya. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Ia juga mempraktekkan metode penyembuhan jantung. Namun, efeknya jauh dari kuat. Sangat ajaib. Ya, kamu baru saja mulai berlatih. Saat kamu terus memahaminya, kamu juga akan mencapai efek ini di masa depan. Dimitri berkata dan duduk. Julian bertanya, apa yang ingin dilakukan Kelvin di konferensi Tianshan berikutnya? Dimitri berkata dengan tenang, saya hanya ingin membalas dendam dan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam perang sekte Gu. Julian terkejut dan bertanya, mengapa, targetnya bukan pemimpin aliansi? Dimitri tersenyum tipis, bagaimana seorang pemimpin aliansi bisa menarik perhatiannya? Baginya sekarang, prajurit kuno dari berbagai sekte hanyalah udang kecil. Dia sekarang berlatih sihir dan mempelajari virus. Begitu dia berhasil, dia akan melakukannya. Sangat mudah untuk membuat beberapa boneka yang kuat. Para prajurit kuno ini sama sekali tidak penting baginya. Daripada menjadi pemimpin aliansi dan mengendalikan para prajurit kuno yang mungkin memberontak kapan saja, lebih baik ambil kesempatan ini dan bunuh mereka semua. Julian tersentak. Ini terlalu menakutkan. Ini benar-benar gila. Istirahatmu cukup, aku akan kembali dulu. Dimitri tidak berkata apa-apa lagi, berdiri dan pergi. Julian juga tidak ingin tinggal. Sekarang dia tahu tujuan sebenarnya dari Kelvin, dia juga sedikit khawatir. Namun, dia sedikit lega saat mengira kakeknya masih bersama Kelvin dan bahwa Barry ingin membunuh Kelvin dan menjadi pemimpin sekte Gu. Segera, Sarah kembali. Dia berkata dengan ekspresi frustrasi, suamiku, saya tidak dapat menemukan kakek. Saya pergi ke halaman tempat sekte Gu berada, tetapi ada orang-orang kuat yang menjaganya. Saya tidak bisa masuk sama sekali dan tidak bisa melihat kakek. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak apa-apa, kamu juga cukup lelah, istirahat saja dulu. Dia tidak memberitahu Sarah bahwa Julian hampir pulih dari lukanya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya sekarang, semakin baik baginya. Sarah memang sangat lelah. Dia berjalan mendekat, duduk di tempat tidur, dan kemudian berbaring di tempat tidur. Menarik Julian, dia berkata, sayang, kamu juga harus istirahat. Di rumah agak pengap, aku akan keluar jalan-jalan. Setelah Julian mengetahui apa yang ingin dilakukan Kelvin, dia harus keluar dan melihat apakah dia bisa bertemu Cakra. Dia memberitahunya hal ini dan memintanya untuk bersiap terlebih dahulu. Sarah segera berbalik dan bangkit dan berkata, kamu terluka, bagaimana kamu bisa berjalan-jalan, dan orang-orang di luar ingin membunuhmu sekarang. Begitu kamu pergi, kamu akan berada dalam bahaya. Tidak apa-apa, Julian berkata sambil tersenyum, kami telah mencapai kesepakatan. Berbagai sekte tidak akan mengambil tindakan terhadap saya sampai konferensi Tianshan dimulai. Selain itu, saya berada di dekatnya dan tidak akan pergi jauh. Semua orang di sini adalah orang-orang Barry, yang berani mengambil tindakan terhadap saya. Saat Julian mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Sarah berdiri, memakai sepatu, dan berjalan keluar. Saudara Fisher. Begitu mereka keluar, Sasa dan Sisi tersenyum cerah. Saudara Fisher, kamu mau kemana? Julian berkata, agak membosankan di rumah, saya akan keluar dan berjalan-jalan. Sasa segera berkata, pemimpin kedua memberitahuku, kamu terluka sekarang, dan ada musuh di luar, jadi lebih aman untuk tinggal di dalam rumah. Tidak apa-apa, aku akan jalan-jalan saja. Julian berbalik dan pergi. Sasa dan Sisi tampak tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengikuti Julian. Julian meninggalkan gunung belakang. Berjalan tanpa tujuan di Tianshan. Sarah terus mendukungnya. Sasa dan Sisi terus mengikuti di belakang. Julian, ambillah nyawamu. Tidak lama setelah berjalan, terdengar teriakan nyaring. Segera setelah itu, seorang pria datang dengan pedang dan menyerang dengan ganas. Dia berdiri 10 meter dari Julian, mengarahkan pedangnya ke arahnya, dan berkata dengan dingin, hari ini, saya akan membalaskan dendam tuannya. Sarah memblokir Julian tepat waktu. Julian mengabaikan orang-orang yang menghalangi jalannya, berbalik dan berjalan kembali. Pencuri jahat, jangan pergi. Pria ini memegang pedang dan langsung bergegas. Pada saat ini, pasukan Barry tiba dan memblokir serangan pria tersebut. Julian tahu pasti ada seseorang yang kuat seperti Barry yang mengawasinya secara diam-diam. Sekarang akan sulit baginya menemukan kesempatan untuk bertemu Cakra. Dia kembali ke rumah. Berbaring di tempat tidur. Sarah bersandar di pelukannya dan memeluknya erat. Segera Sarah tertidur, dan Julian mendengar suara yang sepertinya datang dari atap.
Dia sedikit mengernyit, lalu dengan lembut mengambil tangan Sarah dan berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Sasa dan Sisi. Keduanya bahkan tidak memperhatikan Julian sebelum titik akupuntur mereka diketuk secara diam-diam. Mereka kehilangan kesadaran dan berdiri di depan pintu seperti patung. Julian melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Dia menunjukkan tubuhnya dan muncul di atap. Di atas atap, ada seorang laki-laki berpakaian hitam dan bertopi bambu sedang duduk. "Nak, kamu sangat beruntung, kamu bahkan belum mati." Pria itu melepas topinya dan memperlihatkan wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Cakra. Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kamu cukup berani. Ada orang Bari di sekitar sini." "Tidak apa-apa, kita semua sudah pergi." Cakra berkata dengan senyuman di wajahnya, "Sebelum kamu keluar, aku tahu pasti ada yang salah denganmu. Katakan padaku, ada apa?" Julian menceritakan rencana Kelvin. Kelvin ingin membalas dendam dan ingin membunuh semua orang di konferensi Tianshan, dan Bari ingin mengambil tindakan terhadap Kelvin. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, atau Anda dapat menemui Raja atau Tuan Long untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Julian berkata, melompat, dan muncul di depan rumah. Masuk dan menutup pintu. Lalu, lambaikan dengan santai. Kekuatan muncul dari telapak tangannya, dan titik akupuntur Sasa dan Sisi langsung terlepas. Bab 610, tujuan sebenarnya Dimitri. "Kak, sepertinya aku baru saja tertidur." "Oh, sungguh, sepertinya aku juga merasakan rasa terima kasih seperti ini, dan sepertinya perhatianku teralihkan untuk beberapa saat." Di depan pintu, kedua orang itu berkomunikasi dengan tenang. Mereka semua merasa otak mereka dimatikan untuk beberapa saat, namun mereka tidak menyangka titik akupuntur mereka disadap secara diam-diam, dan mereka kehilangan persepsi terhadap dunia luar. Setelah Julian kembali ke kamarnya, dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Saat ini, Sekte Tianshan berada di puncak pegunungan yang tertutup salju. Ini adalah puncak tertinggi dari Sekte Tianshan, lebih tinggi dari puncak utama Sekte Tianshan. Seorang lelaki tua bertopeng muncul di sini, melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. "Cukup jauh untuk menjadi tamu." Sebuah suara bergema. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berpenampilan kasar dengan janggut berambut putih dan berpenampilan liar muncul dengan tenang, suaranya bergema. Orang tua bertopeng itu berbalik dan melihat orang tua itu muncul. "Sekarang kamu di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu?" Mendengar hal tersebut, lelaki tua bertopeng itu melepas topengnya. Dia adalah Dimitri. "Tuan Max, saya tidak menyangka Anda masih hidup." Dimitri memandang orang tua di depannya dan tersenyum ringan. Orang ini tidak lain adalah pemimpin tertinggi Sekte Tianshan. Dia juga merupakan penguasa Sekte Tianshan 100 tahun yang lalu dan pemimpin aliansi bela diri. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dimitri pernah ke sini sebelumnya dan menerima bimbingan dari Tuan Max. Sebenarnya, pria di depannya dapat dikatakan sebagai tuannya. Dimitri. Luka memandang Dimitri dan melambaikan tangannya dengan kekuatan besar. Sebagian salju terguncang, dan meja batu serta kursi batu yang terendam di salju terlihat kembali. "Duduk." Dimitri berjalan mendekat dan duduk. Luka juga duduk. Melihat Dimitri, dia bertanya, "Anda mungkin tidak datang ke sini khusus untuk menemui saya, orang tua, kan?" "Tuan Max." Dimitri tersenyum dan berkata, "Itu tidak benar. Saya hanya pergi ke puncak Gunung Tianshan untuk melihat-lihat. Saya mendengar ada gua salju di sini." Mendengar ini, wajah Luka sedikit berubah dan dia menatap Dimitri. "Bagaimana kamu tahu?" Segera, saya sadar. Ternyata lebih dari 30 tahun yang lalu, kamu datang ke sini untuk mencari gua salju. Kamu memecahkan rahasia 4 gambar. Dimitri tersenyum dan tidak menyangkalnya. "Tuan Max, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi kita tidak perlu bermain-main dengan teka-teki. Saya datang ke sini sebenarnya untuk gua salju dan hal-hal di gua salju." Luka menarik napas dalam-dalam. Dimitri melanjutkan, "Ribuan tahun yang lalu, Raja Lanling datang ke sini untuk hidup selamanya, tetapi kekuatannya terbatas dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk itu, jadi dia pergi. Dia kembali untuk mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Ketika dia datang ke sini lagi, kekuatan benda itu adalah Dazeng, semua prajurit yang dia bawa dibantai, dan dia melarikan diri karena malu." Luka mendengarkan dengan tenang. Dimitri melanjutkan, "Raja Lanling mulai menyelidiki, jadi dia mendirikan Sekte Tianshan di sini. Setelah dia mengetahuinya, tenggat waktunya tiba, jadi dia meninggalkan rahasia seni bela diri di 4 gambar, serta rahasia tempat ini. Tapi, ada juga Sekte Tianshan yang mengetahui rahasia ini. Rahasia ini diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya satu orang di setiap zaman yang mengetahuinya, dan dia tidak akan memberitahu keturunannya sampai dia akan mati." "Kamu tahu banyak." Ekspresi Luka tetap tidak berubah, tetapi badai dahsyat muncul di dalam hatinya. Dimitri melanjutkan, "Setiap 100 tahun,
penyuruh akan memasuki periode kelemahan, dan titik waktu ini adalah saat ia berada pada titik terlemahnya, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Luka melirik Dimitri dan berkata, "Jadi, Anda bertanggung jawab atas semua ini. Anda telah bekerja keras untuk mengumpulkan para prajurit dari seluruh dunia di Tianshan, hanya untuk mengambil kesempatan ini untuk membantai penyuruh." Ya. Dimitri berdiri dan memandang gunung salju di kejauhan. 9 alam adalah puncak dari para pejuang, namun sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk melintasi 9 alam. Dalam kehidupan yang terbatas, mustahil untuk melintasi 9 alam, karena terlalu sulit untuk menaiki tangga menuju langit. Melihat masa lalu dan masa kini, tidak ada seorang pun di tangga 9 langkah yang bisa menyeberang. Hanya dengan kehidupan tanpa batas seseorang dapat menaiki tangga menuju surga dan melintasi 9 alam. Penyuruh bisa hidup entah berapa tahun. Selama kamu membunuhnya dan meminum darahnya, kamu bisa memiliki umur yang tak terbatas dan keterampilanmu akan meningkat pesat. Dimitri menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Ketika Anda memiliki umur yang tidak terbatas, Anda dapat melakukan apa yang Anda ingin lakukan dan menciptakan dinasti yang benar-benar makmur. Orang gila. Luka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saya tidak gila, Dimitri mengoreksi. Berbalik untuk melihat Luka, dia muncul di depannya dalam sekejap. Dia memegang meja batu dengan kedua tangannya, memandang Luka, dan bertanya, "Tidakkah kamu ingin memiliki kehidupan tanpa batas? Akhirmu akan segera datang. Apakah kamu tidak takut mati? Apakah kamu tidak takut setelah kematian, semuanya akan lenyap?" Dimitri, kamu sedikit idiot. Luka berkata dengan ringan, "Mari kita tidak membicarakan apakah meminum darah penyuruh dapat membawa keabadian. Ini hanya pesan yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Raja Lanling tidak begitu yakin. Selain itu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh penyuruh." Belum tentu demikian. Dimitri tampak percaya diri dan berkata, "Apakah Anda tahu siapa yang muncul di Sekte Tianshan? Ada Kelvin, yang memasuki alam ke-7 100 tahun yang lalu. Sekarang dia berada di puncak alam ke-8. Dia telah menaiki tangga tingkat ketiga. Buku sihir-sihirnya unik di dunia dan dapat menetralisir apapun kekuatan menyerang. Ada Yafri dari keluarga Kotake, 10 telapak tangan Kotake mendominasi dan kuat, dan tidak terkalahkan. Ada Mark dari keluarga Fisher, dan 13 pedang surgawi menghancurkan langit dan bumi. Ada Pangeran Dun dari keluarga Dun, dan ilmu pedang Tai dari keluarga Dun juga sangat aneh. Ada Das dari keluarga Stuart, dan keterampilan longsingnya tidak ada bandingannya di dunia. Ada juga Shaolin Master Maha, yang istana penakluk iblis Kasaya pernah disebut yang terbaik di dunia. Ada juga Raja dari 100 tahun yang lalu, Jersey. Dia juga telah mempraktikkan kode rahasia Sixia secara ekstrim. Dia dilindungi oleh energi sejati Sixia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya. Dan Bari. Dan menipu Tianya. Ditambah kamu dan aku. 11 alam dan beberapa alam ke-7. Apakah menurut Anda mungkin untuk membunuh penyuruh dalam tahap lemahnya? Hos. Luka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dimitri, kamu benar-benar bekerja keras untuk penyuruh. Luka tidak pernah menyangka bahwa Daxia akan menyembunyikan begitu banyak orang berkuasa sekarang, dan begitu banyak 8 alam akan muncul dalam satu era pada waktu yang sama. Dimitri duduk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Max, saya butuh bantuan Anda. Setelah konferensi Tianshan dimulai, Anda membuka pintu gua salju dan mengeluarkan penyu. Setelah penyu disembelih, semua orang akan mendapat manfaat, setiap orang dapat meminum darah penyu, setiap orang dapat memiliki kekuatan yang besar, dan dapat hidup selamanya. Dimitri, pernahkah kamu memikirkan apa yang terjadi jika kamu gagal?" Dia menatap Dimitri dan bertanya, "Jika gagal, berapa banyak orang yang akan mati? Jika penyuruh keluar dari Tianshan, berapa banyak orang tak bersalah yang akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia?" Tuan Max, Anda meremehkan teknologi saat ini. Bahkan jika keadaan menjadi tidak terkendali, binatang itu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beberapa rudal diluncurkan dan binatang itu terbunuh dalam hitungan menit. Dimitri berkata dengan tenang. "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Luka menatap Dimitri. "Anda akan setuju." Dimitri berkata dengan ringan, "Anda telah lama mengetahui tentang keberadaan kura-kura roh dan apa artinya. Saya tidak percaya Anda tidak akan tergerak. Namun, karena ajaran leluhur, Anda tidak dapat mewujudkan rahasia ini. Tetapi sekarang saya tahu bahwa saya juga telah membawa sejumlah besar orang yang berkuasa. Mereka tidak mengetahui keberadaan penyuruh, dan mereka tidak mengetahui rahasia penyuruh bergabung untuk membunuh penyuruh, energi sejati mereka pasti akan sangat terkuras habis." Sedikit depresi melintas di ekspresi Dimitri. Membunuh. Membuat gerakan kepala pasir. Sejak saat itu, Sekte Tianshan telah ada selama ribuan generasi. Bersambung.